sukacita, kita mau puji Dia Allah Raja di atas segala raja. Yes God. Haleluya. Pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Taktanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Masyhur segala perbuatannya. Jika dari sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya. Raja semesta, walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Raja semesta, Dia pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Taktanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Katakan masyhur, masyhur segala perbuatannya. Jika dari sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya. Raja semesta, walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Raja semesta, sekali lagi katakan, masyurkanlah perbuatannya. Jika dari sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya. Raja semesta, walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Raja semesta, mana pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya. Raja semesta, walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Raja semesta, sekali lagi dengan penuh sukacita.
tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, seribu rasa. Seribu rasa. Yes. Sungguh tiada yang lain Tuhan dalam hidup kami. Jesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku rata berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sungguh tiada yang lain. Jesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku rata berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain.
sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kaulah satu-satunya tiada yang lain. Engkau satu-satunya Allah di hidup kami. Yesus, kami menyembah, sebab Engkaulah Tuhan kami. Kaulah Allah kami. Yang layak disembah. Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sambil kita angkat tangan kita katakan, Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sungguh hanya Kau Tuhan. Engkau satu-satunya We love you, Jesus. Allah We di hidup kami. love you, Jesus. Tiada yang lain. Kau terindah. Jesus, Yes, God. Jesus, I love you. Jesus, I love
seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Oh, Jesus, Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, so every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. The seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. You are God. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. We love you, oh. Jesus, I love you. The seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. I love you, Jesus. Jesus, I love you. Jesus, I love you. You are God. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Sekali katakan, hear the cry. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hallelujah. Jesus. Salam damai sejahtera. Roma 12 ayat 12, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kalimat atau sebuah kata yang sederhana, yaitu sabar. Apalagi di dalam masa-masa kondisi, masa-masa sukar saat-saat ini. Untuk menjadi sabar sangatlah tidak mudah. Tetapi kita mau belajar dari kata sabar, ada dua hal penting yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah sabar itu artinya kita bisa menguasai diri kita di tengah-tengah masa-masa sukar. Kita bisa menguasai diri kita sedemikian rupa untuk kita bisa melewati masa-masa sukar kita dan kita tidak menjadi gagal, kecewa, bahkan kehilangan iman. Dan yang kedua adalah sabar artinya adalah belajar. Anda dan saya belajar untuk mempercayai Tuhan. Percaya bahwa tangannya tidak pernah berhenti bekerja di dalam kehidupan kita. Saya percaya satu hari nanti tangannya sendiri yang akan menuntun kita menuju ke jalan keluar yang terbaik. Waktunya Tuhan yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi Anda dan saya. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama belajar sabar menanti waktunya Tuhan
yang terbaik di dalam kehidupan kita. Anda diberkati, sama-sama katakan amin. Dan di dalam kesempatan yang indah ini, saudara, saya ingin menyapa dan mengucapkan welcome home bagi jemaat Tuhan yang sedang dan baru pertama kali mengikuti ibadah online dari Gereja Mawar Syaron, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sungguh kami senang sekali bisa menyambut Anda sebagai keluarga di dalam Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, perlu saya ingatkan, Connect Group Online masih berjalan tetap luar biasa di dalam minggu ini, dan jangan lupa ajaklah teman, tetangga, rekan, saudara Anda untuk mengikuti join bersama-sama di dalam Connect Group Online. Dan ibadah minggu depan pada tanggal 28 Juni 2020 masih dilaksanakan secara online, tentunya dengan luar biasa. Oleh karena itu, Anda bisa join di link gms.church/streaming dan Anda bisa memilih pilihan Sulam Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan, Anda bisa mentransferkan persembahan Anda di nomor rekening yang berikut ini atau via scan QR Code. Demikian kabar baik yang dapat kami sampaikan. Saudara-saudara di dalam Tuhan, tetap semangat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama karena kita akan memberikan persembahan yang terbaik dan saya pribadi akan memimpinnya di dalam doa persembahan. Mari kita satu di dalam hati. Dan kami bersyukur oleh karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-berkat yang tidak pernah terhitung di dalam setiap kami. Dan kami bersyukur hari ini kami boleh dan sangat bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, karena hari ini kami memberi yang terbaik dari hati kami, bukan hanya sekedar harta kami. Karena kami tahu Tuhanlah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati dengan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub yang siap memberi. Sama-sama kita berkata amin. Bapak Ibu Saudara, siapkan hati Anda. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman dan diajar kebenaran firman Tuhan. Be happy, keep strong, and stay holy. God bless you. Anda dapat memberikan persembahan atau perpuluhan Anda via transfer melalui nomor rekening Gereja Mawar Syaron Manado sebagai berikut. Bank BCA 088 22 777 11 atas nama Gereja Mawar Syaron. Anda juga dapat mentransfer melalui mobile banking BCA, OVO, Dana, GoPay, Sakuku, dan Link Aja dengan men-scan QR Code khusus Gereja Mawar Syaron Manado berikut ini. Dan berikut adalah daftar nomor rekening gereja lokal GMS Sulam Papua. Mari peduli dengan menjaga kebersihan kesehatan bersama dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker bila sakit, mengkonsumsi gizi seimbang, berbanyak buah dan sayuran, rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Bila batuk, flu, dan sesak napas, segera ke dokter atau ke rumah sakit. Mari follow akun sosial media Gereja Mawar Syaron Manado, yaitu youtube.com/gmsmanado dan Instagram di @gmsmanado dan Facebook di Gereja Mawar Syaron Manado untuk mendapatkan penyegaran rohani dan informasi seputar kegiatan Gereja Mawar Syaron setiap harinya. Dapatkan update tentang kegiatan Gereja Mawar Syaron Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan follow Instagram dari masing-masing gereja lokal berikut ini. Jangan lupa juga follow akun sosial media dari Pastor Thomas Budianto seperti berikut ini.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
hadir di mana nyata ada di hati yang rindu akan sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. ku Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sekali lagi ku sini. yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesulitan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kebangkitan terjadi di sini. Shalom Bapak Ibu Saudara, gimana kabar Anda di hari yang luar biasa ini? Saya percaya setiap Bapak Ibu Saudara hari-hari ini selalu mengalami penyertaan Tuhan. Amin. Kami para tim yang ada selalu mendoakan Anda Bapak Ibu Saudara. Dan kami juga tidak lupa untuk terus berdoa supaya waktu di mana kita akan berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama, berfellowship bersama-sama, itu akan segera tiba. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya Anda juga merindukan masa-masa yang seperti itu. Untuk itu jangan patah semangat dan jangan pernah menyerah. Ya, terus bawa semuanya itu di dalam doa-doa kita. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya ajak untuk semuanya kita berdoa ya. Mari kita berdoa sebentar. Tuhan, terima kasih, bersyukur untuk penyertaan-Mu, bersyukur untuk segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Hari ini kami datang kembali di hadirat-Mu, kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu, kami mau memberikan hati kami, hidup kami sepenuhnya untuk dikontrol dan untuk diarahkan oleh firman Tuhan. Untuk itu buka hati kami, buka pikiran kami, supaya apa yang ditabur Tuhan itu sungguh-sungguh akan bertumbuh di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, juga urapi jemaat Tuhan, supaya setiap kami menjadi orang-orang yang selalu suka untuk menyenangkan hati Tuhan lewat melakukan setiap kebenaran-kebenaran yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, hari ini firman yang ingin saya bagikan untuk setiap kita, termasuk saya secara pribadi Bapak Ibu Saudara, dengan tema tentang kesabaran. Ya, lebih spesifik lagi, tema yang ingin saya sharekan adalah bagaimana kita bertumbuh di dalam kesabaran. Ya, saudara excited mendengarkan firman Tuhan? Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada dasarnya setiap manusia itu sudah memiliki sifat sabar dalam hidupnya. Ya, jadi semua manusia pada dasarnya itu sudah memiliki sebuah sifat yang namanya kesabaran. Ya, buktinya Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa sabar ketika kita sedang antri di bank. Ya, kita bisa sabar ketika kita sedang menunggu mungkin pesanan ojek online datang ke rumah kita. Ya, dan juga kita bisa bersabar
Ketika kita dalam kondisi mungkin lapar tetapi nasinya belum matang Bapak Ibu Saudara ya. Nah kemudian kita juga bisa bersabar ketika kita ada di restoran. Kita harus duduk dulu, kita harus menunggu menu datang. Kemudian kita harus memesan dulu dan tunggu dimasak. Kemudian baru bisa dimakan. Nah Bapak Ibu Saudara, pada dasarnya sifat sabar yang natural itu sudah ada dalam kehidupan Anda dan saya. Tapi Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan ingin berbicara kepada setiap Anda dan saya bahwa sifat sabar yang ada dalam kehidupan kita itu harus ditumbuhkan lebih lagi. Yang setuju katakan amin. Ya, sifat sabar dalam kehidupan kita, Tuhan ingin untuk itu bertumbuh lebih lagi. Tuhan ingin untuk sifat sabar itu berakar lebih dalam lagi. Kenapa hal itu Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita? Karena ada banyak hal di dunia ini itu dapat kita hadapi, dapat kita dapat kita lewati ketika kesabaran itu kita mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Amin. Jadi ada banyak hal dalam kehidupan kita tidak bisa kita hadapi hanya dengan sifat dasar yang sifat sabar yang biasa. Tapi ada banyak hal dalam kehidupan ini yang harus kita hadapi ketika kita memiliki sifat sabar yang mengalami pertumbuhan. Artinya adalah kita masuk di step yang lebih lagi di dalam sifat kesabaran di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Kalau kita tidak menumbuhkan area ini Bapak Ibu Saudara, maka kita akan gagal menghadapi berbagai macam peristiwa, berbagai macam masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kita harus bertumbuh di dalam yang namanya apa Bapak Ibu Saudara? Kesabaran. Oke, baik, kita masuk lebih dalam lagi ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita masuk dalam poinnya. Bertumbuh dalam kesabaran yang seperti apa yang Yesus inginkan dalam kehidupan kita. Ya, ada 3 poin penting yang Tuhan remahkan dalam hati saya ketika saya merenung. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada banyak hal, tapi ada 3 poin saja yang hari ini ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan inginkan kita bertumbuh dalam kesabaran yang seperti apa sih? Yang pertama adalah bersabar sampai kita menuai rencana Allah. Ya, bisa dicatat Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah kita bersabar sampai kita menuai rencana Allah dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara, ya, rencana Allah dalam kehidupan kita itu kita tidak tahu kapan waktunya. Benar? Kita tidak tahu kapan waktu Kairos itu akan datang dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Allah dan Yesus menginginkan, merindukan setiap umat Allah untuk tetap bersabar di masa-masa penantian itu. Harus tetap sabar di masa-masa kronos yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Dan kita harus tahu ya, betul, dan kita harus yakin betul bahwa ketika kita melewati masa sabar tersebut, kita akan menuai rencana Allah dalam kehidupan kita cepat maupun lambat. Yang setuju katakan amin. Jadi untuk menuai rencana Allah kita harus bersabar Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka sama-sama dalam Yakobus 5 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Nah, poin yang pertama ini Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama belajar dari seorang petani. Seorang petani menunggu hingga dia menuai, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, tapi uniknya di masa-masa dia menunggu,
di masa-masa dia bersabar, dia mengalami kondisi yang tidak mudah. Benar? Kita tahu bersama ya Bapak Ibu Saudara, seorang petani ketika dia dalam proses untuk menunggu waktu dia menuai, ya, dia akan mengalami masa-masa yang sulit bagi kehidupannya. Apa yang sulit dalam kehidupannya adalah dia tidak bisa mengendalikan gejala alam. Yang setuju katakan amin. Ya, petani ini tidak bisa mengendalikan gejala alam. Dia tidak bisa menghentikan hujan. Dia tidak bisa menghentikan panas terik, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang dilakukan seorang petani ini hanya bersabar. Baik waktu panas terik, baik dalam kondisi hujan yang deras. Satu hal yang dia lakukan adalah dia hanya bersabar. Dan yang unik, Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat petani ini berhasil menuai? Karena dia yakin suatu saat nanti, walaupun kondisi gejala alam yang tidak memungkinkan, dia tetap yakin suatu saat nanti dia tetap akan menuai. Yang setuju katakan amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita perlu melihat di poin yang pertama ini, ujian kesabaran yang tersulit adalah ketika kita berhadapan dengan situasi yang tidak bisa kita ubah. Setuju ya Bapak Ibu Saudara? Ini adalah ujian kesabaran yang tersulit. Itu juga yang dialami oleh seorang petani. Dia nggak bisa mengubah alam Bapak Ibu Saudara. Dia nggak bisa mengubah hujan menjadi panas. Dia nggak bisa mengubah panas menjadi hujan. Dia hanya bersabar dan menunggu. Dan inilah ujian yang tersulit bagi setiap umat Tuhan. Ketika keadaan di sekitarnya adalah keadaan yang tidak bisa dia ubah. Nah, di masa seperti inilah Tuhan menginginkan setiap Anda dan saya bertumbuh di dalam kesabaran. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara tahu, dalam situasi yang seperti ini justru adalah situasi yang menarik perhatian Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ketika kita bisa mengendalikan situasi, seolah-olah tidak ada ruang untuk Tuhan bisa bekerja di sana. Tapi ketika kita dalam situasi yang tidak bisa kita ubah, yang tidak bisa kita kontrol, yang tidak bisa kita kendalikan, justru di masa-masa seperti inilah kita sedang memberikan Allah ruang untuk mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, terkadang situasi seperti ini Tuhan izinkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Supaya kita bertumbuh di dalam kesabaran. Kita bertumbuh di masa-masa sulit. Ya, kita terus diproses di sana. Supaya suatu saat nanti ketika kita menuai rencana Allah, kita tidak dapati menjadi orang-orang yang lemah. Tapi kita didapati menjadi orang-orang yang kuat. Karena kita lulus dengan yang namanya proses kesabaran di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Oke, kita lanjut. Di dalam masa-masa kita bersabar Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan tuh tidak berdiam diri loh Bapak Ibu Saudara. Di masa-masa kita dalam kondisi mungkin diproses, ditempa, kesabaran kita lagi dilatih. Ternyata di masa-masa seperti itu Tuhan tidak berdiam diri. Tapi dia sedang mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Mari kita buka sama-sama dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, kita tahu bersama bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, kita perhatikan kata-katanya lebih detail lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut apa Bapak Ibu Saudara? Bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan
kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya gini loh Bapak Ibu Saudara, sebelum kebaikan Tuhan datang, sebelum rencana Allah datang dalam kehidupan kita, dan ketika kita dalam proses untuk menuai dengan kesabaran, di tengah-tengah kesabaran yang kita alami itu Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan sedang bekerja. Justru ketika kita sudah menuai kebaikan, ketika kita sudah menuai rencana Allah, Allah mungkin berhenti mengerjakan sesuatu ketika kita sudah menuai kebaikan. Tapi Dia bekerja waktu kapan? Ketika Anda dan saya bersabar. Yang setuju katakan amin. Justru ketika kita sudah menuai, kita sudah dapat janji Tuhan, justru ketika itu mungkin Allah sudah berhenti. Nanti Dia menunggu waktu berikutnya bekerja lagi dalam kehidupan kita. Artinya ketika kita dalam bersabar ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Saya kasih contoh dalam kehidupan kita sehari-hari seperti sebuah tanaman atau tumbuhan. Ya, kalau kita pandangi terus tiap hari, Anda mungkin akan berkata, kok enggak tumbuh-tumbuh ya tanaman ini? Benar ya Bapak Ibu Saudara? Kok enggak tumbuh-tumbuh? Kenapa? Karena mungkin tiap jam Anda lihat, dan Anda lihat. Tapi Anda tidak melihat sebenarnya Tuhan sedang membuat tanaman itu bertumbuh loh Bapak Ibu Saudara. Coba Anda pergi 2 minggu ke Malino gitu ya. Anda jalan-jalan 2 minggu ke kota mana kayak gitu. Anda meninggalkan tanaman itu tanpa Anda melihat sedikit pun. Coba Anda kembali. Anda pasti melihat tanaman itu sudah bertumbuh. Walaupun setengah senti, walaupun hanya 1 senti Bapak Ibu Saudara, tapi Anda akan melihat pertumbuhan terjadi atas tanaman tersebut. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Di masa-masa kita bersabar, ternyata Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan melihat hasil akhirnya dulu. Tapi percayalah di tengah-tengah kita sedang kita menabur kesabaran, Allah tetap bekerja di sana. Kita tidak melihat, tapi Allah sedang bekerja. Allah sedang menumbuhkan 1 senti, 1 mili, terus setengah sentimeter, Dia terus menumbuhkan sesuatu dalam kehidupan kita. Sampai 1 titik, waktu yang tepat, Tuhan memberikan kebaikan-kebaikan itu di dalam kehidupan Anda dan saya. Yang setuju katakan amin. Poinnya di sini apa Bapak Ibu Saudara? Bersabar. Ketika Anda bersabar mungkin Anda tidak melihat sesuatu. Tapi percayalah seperti tanaman yang saya katakan tadi. Tetap ada pertumbuhan ketika di dalam masa kita bersabar. Yang setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Oke, kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Nah, Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini kalau kita tidak lemah kita akan menuai. Artinya apa? Kita harus didapati menjadi orang yang tetap kuat. Dan berita baiknya Bapak Ibu Saudara, orang yang sabar itu adalah orang yang kuat. Kalau orang tidak bersabar, tandanya orang ini adalah orang yang lemah. Kenapa? Karena ketika dia tidak sabar, tandanya dia menyerah di tengah jalan. Setuju Bapak Ibu Saudara? Jadi ketika Anda dan saya ingin menuai, kita tidak boleh menjadi lemah. Kita harus tetap kuat. Dan orang yang bersabar itu adalah orang yang kuat. Halo, setuju Bapak Ibu Saudara? Amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. Oke, kita masuk poin yang kedua. Poin yang kedua adalah apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita di area kesabaran. Yang kedua adalah Tuhan ingin ketika kita bersabar, kita
menghasilkan buah-buah karakter. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara, ketika saya merenung, ketika saya membaca setiap ayat demi ayat tentang kesabaran. Ternyata ketika seseorang bersabar, bukan cuma kesabaran yang dia dapat, tapi dia menuai sekian banyak karakter dalam kehidupannya ketika dia bertumbuh di dalam kesabaran. Dahsyat ya Bapak Ibu Saudara, seperti perumpamaan peribahasa, ya benar ya, peribahasa sekali dayung, 1-2 pulau terlampaui. Ya, artinya gini, ketika satu kasih ini, sabar ini kan juga adalah salah satu dari kasih ya, kasih itu sabar ya. Ketika salah satu kasih ini itu kita kenakan, kita tumbuhkan dalam kehidupan kita, maka ada sekian karakter yang akan kita raih, yang akan melekat dalam kehidupan kita. Ya, saya akan jabarkan satu persatu, tapi mungkin tidak saya bisa bacakan semua ayat karena begitu banyak Bapak Ibu Saudara. Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara bisa membaca ayatnya di rumah Anda masing-masing ya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, orang yang sabar akan menghasilkan buah karakter yang seperti apa? Yang pertama, orang yang bersabar akan membuahkan karakter kebijaksanaan. Amin. Orang yang sabar adalah orang yang bijaksana. Luar biasa bukan Bapak Ibu Saudara? Kalau Anda mau menjadi orang yang bijaksana, Anda harus bersabar dulu. Ya, firman Tuhan di dalam 2 Korintus 11 ayat 19, sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh karena kamu begitu bijaksana. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang bersabar, kenapa kok orang ini menjadi bijaksana? Karena apa? Karena ketika dia bersabar, dia sedang memberikan ruang kepada pikirannya untuk bisa berpikir lebih panjang, lebih wise. Ya, kalau orang tidak sabar, dia tidak memberikan ruang kepada pikirannya untuk berpikir, untuk mengambil sebuah keputusan. Tapi kalau orang bersabar, dia memberikan ruang di pikirannya untuk dia berpikir kira-kira keputusan apa yang harus dia ambil, kira-kira langkah apa yang harus dia ambil. Dan biasanya orang yang seperti ini akan mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Dan saya mau berkata kepada setiap bapak-bapak, setiap ayah, suami, para pemimpin-pemimpin perusahaan maupun pemimpin-pemimpin dalam pelayanan, Anda butuh yang namanya kebijaksanaan. Artinya kalau Anda mau bijaksana, Anda harus bersabar. Karena Anda dalam posisi yang penting untuk mengambil setiap keputusan-keputusan yang bijaksana, untuk mengendalikan, mengarahkan keluarga Anda, pelayanan Anda, perusahaan Anda dan sebagainya. Makanya orang yang bersabar itu pasti adalah orang yang bijaksana. Amin. Oke, yang kedua, karakter apa Bapak Ibu Saudara yang kedua? Orang yang bersabar adalah orang yang kuat, atau adalah seseorang yang memiliki karakter yang tahan banting di dalam menghadapi penderitaan. Dalam Wahyu 2 ayat yang ketiga firman Tuhan berkata, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca sekian banyak ayat tentang sabar, selalu dipasangkan dengan kata yang namanya penderitaan. Ya, dan orang melihat bahwa orang sabar itu orangnya suka menderita dan selalu menderita. Jangan salah Bapak Ibu Saudara. Ya, ini adalah karakter yang luar biasa. Ketika Anda bersabar, Anda menjadi orang yang kuat. Kuat dalam hal apa? Dalam menghadapi setiap penderitaan. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita akan menjadi orang yang kuat. Ya, orang yang tahan banting. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan menjadi orang yang kuat dan tahan menderita yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Yang ketiga,
Yang ketiga adalah orang yang bersabar, dia akan memiliki karakter yang suka bersyukur. Ya, orang ini adalah orang yang tidak suka mengeluh. Dia akan tetap bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Orang yang sabar adalah orang yang suka bersyukur. Ya, dia tidak suka mengeluh, Bapak Ibu Saudara. Nah, orang yang bersabar akan memperoleh karakter ini dalam kehidupannya. Dan sehingga ketika dia menjadi orang yang suka bersyukur, yang tidak suka mengeluh, orang-orang seperti ini biasanya akan cepat masuk di dalam tanah perjanjian. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu sudah tahu apa yang terjadi pada bangsa Israel, kenapa mereka berputar-putar selama 40 tahun? Karena yang di mulut mereka hanya adalah keluhan dan tidak bersyukur. Harusnya mereka bisa masuk ke tanah perjanjian dalam waktu yang lebih singkat. Tapi karena mereka terus mengeluh, mereka tidak bersyukur, mereka terus membandingkan ini, itu, dan sebagainya. Sehingga mereka terus berputar-putar di padang gurun. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Anda sungguh-sungguh mau cepat masuk di dalam tanah perjanjian yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan Anda dan saya, jadilah orang yang tidak suka mengeluh atau tidak suka bersungut-sungut. Belajarlah untuk bersyukur. Dan semuanya itu akan lahir dari mana? Ketika Anda dan saya bisa bersabar. Amin. Oke, lanjut. Karakter yang berikutnya. Orang yang sabar adalah orang yang tidak gampang tersulut emosi. Justru orang ini akan meredamkan emosi atau amarah. Ya, kita tahu identik orang sabar dengan orang yang suka marah, ya itu berlawanan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam Amsal 15 ayat 18 firman Tuhan berkata, si pemarah membangkitkan pertengkaran. Tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mau menjadi orang yang tidak suka emosian lagi, tidak suka temperamen lagi, belajarlah untuk bersabar. Ya, saya percaya ketika Anda menumbuhkan sifat bersabar di dalam kehidupan Anda lama-kelamaan akan menjadi orang yang lebih tenang. Yang setuju katakan amin. Amin. Oke, lanjut. Orang yang bersabar adalah orang yang cinta damai. Ya, dalam Pengkhotbah 10 ayat keempat, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Artinya apa? Orang yang sabar itu orang yang cinta damai, tidak suka membesar-besarkan masalah. Ya, cukup kalau masalah A datang, ya udah selesaikan aja masalah A. Dia tidak menambah lagi masalah B, C, D dan sebagainya sehingga masalah dan kesalahan-kesalahan menjadi besar. Tapi orang yang sabar, dia suka di orang yang cinta damai, tidak suka membesar-besarkan masalah. Oke, saya lanjut lagi. Orang yang sabar, karakter yang berikutnya adalah orang yang gampang mengampuni. Kolose 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu terhadap seorang yang lain, ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kita belajar dari Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara dalam area mengampuni. Karena saking sabarnya Yesus, bahkan firman Tuhan berkata, dia bukan cuma sabar, tapi dia panjang sabar, Bapak Ibu Saudara ya. Yesus panjang sabar. Kita belajar dari gimana Yesus dalam hal mengampuni. Ya, muridnya pernah bertanya kepadanya, sampai berapa kali saya harus mengampuni? Apakah 7 kali? Yesus menjawab, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7, masih ada lagi kalinya di belakang Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Mengampuni itu tanpa batas. Amin. Tapi orang yang sabar pasti karakter mengampuni yang selalu akan ada dalam kehidupannya. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang berikutnya adalah orang yang bersabar adalah orang yang selalu memberikan kesempatan kepada orang lain. Ya, dia adalah orang yang murah hati. Yang berikutnya, orang yang suka bersabar adalah orang yang suka dengan mudahnya menjaga hati supaya tidak terkontaminasi
akan hal-hal yang tidak baik. Nah, kemudian yang berikutnya, orang yang bersabar adalah seseorang yang melebihi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kalau Anda adalah orang yang suka bersabar, Anda adalah Anda melebihi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ya, artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ya, orang yang bersabar itu adalah orang yang lebih kuat dari mereka yang memiliki kekuatan secara fisik. Kenapa? Karena kesabaran itu munculnya tuh dari dalam. Kalau orang yang kuat secara fisik itu terlihatnya dari luar. Tapi orang yang sabar itu dia muncul kekuatan kesabarannya itu dari dalam hidupnya. Oke, yang terakhir, karakter yang ditumbuhkan ketika orang bersabar adalah orang ini dapat menempatkan diri saat dia dalam kondisi depresi, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu melihat contohnya Yesus ketika di Taman Getsemani. Apa yang terjadi dalam kehidupannya saat itu Bapak Ibu Saudara? Saya bisa katakan kondisi Yesus malam hari itu adalah dalam kondisi yang stres. Dalam kondisi yang depresi. Kenapa itu terjadi? Karena terbukti dari peluhnya itu sudah bukan air lagi tapi darah. Ya, artinya apa Bapak Ibu Saudara? Pembuluh darahnya Yesus ketika di Taman Getsemani dia berdoa. Itu mengalami pembuluh darahnya itu pecah Bapak Ibu Saudara. Karena dia dalam kondisi depresi, dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi stres untuk menghadapi cawan yang Tuhan serahkan di dalam kehidupannya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar bersama bahwa Yesus tetap bersabar demi Dia menyelamatkan Anda dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Orang yang sabar adalah orang yang dapat menempatkan dirinya ketika dia mengalami depresi, ketika ketakutan datang dalam kehidupannya. Dia menjadi orang yang bisa menempatkan dirinya. Yang setuju katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, luar biasa ya, orang yang bersabar dia akan menuai banyak karakter di dalam kehidupannya. Ada yang berkata bahwa bersabar itu orangnya ini ada yang berkata bahwa orang yang sabar itu adalah orang yang lemah. Jangan salah loh Bapak Ibu Saudara. Kelihatan di depan memang kelihatannya mereka orang lemah. Tapi justru orang yang sabar, dia memiliki kekuatan yang berlipat kali ganda loh Bapak Ibu Saudara. Karena orang ini sanggup menanggung banyak hal dalam kehidupannya. Seumpama seperti seorang yang ditindih beban, selama dia kuat, dia akan bertahan. Tetapi orang yang sabar, seberat apapun bebannya, dia akan tetap kuat. Jadi jangan salah, orang yang sabar bukan orang yang lemah. Tapi orang yang sabar memiliki kekuatan yang berlipat-lipat kali ganda di dalam kehidupannya. Jadi tidak rugi Bapak Ibu Saudara kalau kita menjadi orang-orang yang sabar. Amin Bapak Ibu Saudara. Oke, yang ketiga. Ya. Yang ketiga, pertumbuhan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita dalam hal bersabar adalah kita bersabar hingga mendatangkan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara, bersabarlah sampai kemuliaan Allah itu datang dalam kehidupan Anda dan saya. Kita lihat contoh Yesus lagi, Bapak Ibu Saudara. Yesus memberikan banyak contoh di dalam firman-Nya tentang kesabaran. Salah satunya adalah kesabarannya terhadap Paulus. Kita tahu bersama ya Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Timotius 1 ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka
yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Yesus memberikan kita contoh, di balik kesabaran itu ada kemuliaan, Bapak Ibu Saudara. Kalau Yesus tidak bersabar terhadap Paulus, notabene dia sebagai seorang yang begitu bejat di zamannya, begitu berdosa di zamannya, Bapak Ibu Saudara, sampai menganiaya orang Kristen. Itu sesuatu yang bertolak belakang dengan rencana Allah. Tetapi firman Tuhan berkata karena dia menunjukkan seluruh kesabarannya. Sehingga Paulus dimenangkan, Bapak Ibu Saudara. Paulus diselamatkan. Dan bukan cuma diselamatkan, bukan cuma dimenangkan, tapi Paulus dipakai oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak cuma sekedar sampai diselamatkan. Hasil dari kesabaran Tuhan terhadap Paulus, yang pertama Paulus diselamatkan. Yang kedua, Paulus dipakai besar di tangan Allah. Sehingga hidup Paulus mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Artinya apa yang ketiga? Ketika Anda bersabar, Anda akan mendatangkan kemuliaan Allah dalam kehidupan Anda dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oke. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat contoh juga di dalam Alkitab bagaimana Ayub dengan kesabarannya. Ya, Ayub dengan kesabarannya, hal yang tidak mudah dia lewati. Tetapi Bapak Ibu Saudara lihat ujungnya, ya, ujungnya dalam kehidupan Ayub. Dia tidak cuma sekedar menuai rencana Allah seperti poin yang pertama tadi. Tapi ujungnya dalam kehidupan Ayub adalah apa Bapak Ibu Saudara? Hidupnya ini mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Maksudnya apa? Hidupnya memberkati banyak orang termasuk Anda dan saya. Memberkati kisah kita semua umat Tuhan diberkati dengan kisah hidupnya, dengan kisah kesabarannya, dengan kisah kesetiaannya, Bapak Ibu Saudara. Jadi Ayub meninggalkan jejak kemuliaan Allah. Ujungnya dia tidak cuma sekedar menuai harta dan sebagainya, tapi ujungnya banyak orang memuliakan Allah karena kesabaran yang dia tuai, yang dia tabur selama dia mengalami penderitaan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Artinya hari ini saya, Anda dan saya, Bapak Ibu Saudara, mari kita bertumbuh dalam kesabaran. Ketika kita setia bertumbuh dalam kesabaran, hidup kita bukan cuma sekedar menuai rencana Allah, bukan cuma menuai kebaikan-kebaikan Allah, tapi kita akan mendatangkan kemuliaan Allah dan nama Allah akan dipermuliakan lewat kehidupan Anda dan saya. Yang setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Oke. Yang terakhir, kita harus bersabar dalam area apa aja. Yang pertama, mari kita bersabar terhadap orang-orang yang kita kasihi hari ini. Amin. Praktekkan kesabaran ini kepada mereka, suami, istri, anak-anak, ortu dan sebagainya. Memang ujian tersulit Bapak Ibu Saudara justru ketika kita diproses kesabaran dengan mereka. Tapi it's okay Bapak Ibu Saudara, itu demi sebuah kemuliaan, demi sebuah kebaikan. Mari sama-sama kita lakukan. Amin. Yang kedua, bersabarlah terhadap orang lain. Rekan Anda, sahabat Anda, orang yang menipu Anda, orang yang mengecewakan Anda, orang yang memfitnah Anda Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita ekspresikan dan kita praktikkan pertumbuhan kesabaran itu di dalam kehidupan mereka. Amin. Dan yang ketiga adalah bersabar kepada siapa? Bersabar terhadap musim yang terjadi hari ini, saat ini. Ya, baik kita dalam kondisi diberkati atau belum diberkati, baik kita dalam kondisi diproses, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kesehatan dan sebagainya. Mari sama-sama kita praktekkan pertumbuhan kesabaran tersebut. Amin. Dan yang berikutnya adalah bersabar terhadap semua penantian yang kita alami, yang kita doakan, yang kita kumulkan hari-hari ini. Baik yang sedang menantikan pasangan hidup, yang sedang menantikan kembalinya sang istri, sang suami, sang anak-anak, ya, baik yang sedang menantikan janji Tuhan untuk memiliki keturunan, baik yang sedang menanti kesembuhan dalam kehidupannya, Bapak Ibu Saudara, bersabarlah dengan setia
kita akan menuai bersama-sama. Yang setuju katakan amin. Amin. Percayalah semuanya akan indah pada waktunya. Ya Bapak Ibu Saudara, semuanya akan indah pada waktunya. Ketika kita berhasil dengan proses kesabaran, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan menuai banyak hal dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita belajar untuk mempraktekkan ekspresi kesabaran, pertumbuhan kesabaran dalam kehidupan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa Yesus sudah memberikan banyak contoh tentang kesabaran dalam kehidupan kita. Dan 3 hal yang saya akan review kembali bagaimana kita harus mengalami pertumbuhan di area kesabaran. Yang dimana itu yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah mari kita sama-sama bertumbuh di dalam sebuah kesabaran sampai kita menuai rencana Allah dalam kehidupan ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari ini dalam masa-masa penantian, ya Anda di proses dalam kondisi yang terjadi hari-hari ini. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, ujungnya kita tetap akan menuai. Yakinkan diri Anda seperti seorang petani, yakin dia pasti menuai. Kalau petani menyerah Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini kita tidak akan bisa makan kenyang Bapak Ibu Saudara. Kita nggak akan bisa menuai nasi, nggak akan bisa menuai makanan yang begitu berlimpah. Itu kalau mereka menyerah. Tapi hari ini kita masih bisa menikmati semuanya. Itu tandanya apa Bapak Ibu Saudara? Petani pun setia, bersabar sampai masa menuai. Amin. Yang kedua adalah ketika kita bersabar, Anda tidak akan rugi. Anda akan menuai sekian banyak karakter-karakter di dalam kehidupan Anda. Dan Anda akan semakin disempurnakan seperti Yesus. Dan yang ketiga adalah Bapak Ibu Saudara, mari kita bertumbuh bersama-sama untuk kita menuai, untuk kita bersabar sampai kemuliaan Allah itu datang dalam kehidupan kita. Kemuliaan datang dalam kehidupan kita bukan hanya berbicara mengenai saya atau Anda. Kemuliaan Allah itu datang dalam kehidupan Anda dan saya adalah hidup kita ini loh akan memberkati banyak orang. Hidup kita ini loh akan menjadi surat terbuka. Jadi impactnya 2 hal. Ketika Anda berhasil bersabar, yang pertama adalah impactnya ke diri Anda. Anda akan menuai rencana Allah. Yang kedua, impactnya itu kepada orang lain. Orang lain akan melihat rencana Allah tergenapi dalam hidupmu. Orang lain akan melihat bagaimana Anda berdarah-darah. Anda bersabar demi menuai janji Allah. Dan apa yang terjadi? Banyak orang akan memuliakan Allah lewat kehidupan Anda dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita praktek untuk kita bersabar lebih lagi. Amin. Mari kita berdoa, nyanyikan satu lagu. Haleluya Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikan kami alat-Mu Tuhan, jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Demikian hidupku di tangan-Mu, di tangan-Mu. Bentuklah kami Tuhan, bentuklah seluruh, yes Lord, kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mari angkat tangan-Mu semua.
lagu ini dari awal. Mari kita fokuskan hati kita di hadapan Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, amin. Datang ke rumah-rumah Tuhan, datang ke rumah-rumah jemaat-Mu hari ini. Bentuk hati mereka di dalam nama Yesus. Berikan hati mereka kekuatan ya Tuhan, untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu bersabar untuk setiap keadaan-keadaan yang mereka hadapi ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, jadikan ku alat, amin Tuhan, dalam rumah-Mu. Dan hidupku di tangan-Mu, di tangan-Mu. Bentuklah seturut, bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Taruh tanganmu di dada, katakan ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu, yes Lord, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Lebih sungguh lagi katakan ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ya ralama ya syaralama ya ralama, kan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Mari kita sembah Dia. Ora batakara la barala barala ramaya shande. Kira la barala 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 barala. Engkau hadir ya Tuhan. Engkau hadir. Hadirat-Mu ya Tuhan melingkupi rumah demi rumah di dalam nama Yesus. Kira la barala barala ramaya shande. Kira la ramaya shande ralaba. Siapkan bejana hati kami itu siap Engkau bentuk ya Tuhan. Kesabaran kami itu siap Engkau tumbuhkan ya Tuhan di dalam nama Yesus. Kirala bara 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 baga 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 bara 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 bara. Kina malala maya shandara la baya shakara la bara la la baya se. Jamaah setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kirala bara 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 la baya sande. Berikan mereka kekuatan ya Bapa. Berikan mereka kesabaran ya Bapa. Di dalam nama Yesus. Kirala bara baya se. Dalam masa-masa penantian ini, berikan mereka kesabaran yang penuh ya Bapa. Kirala bara baya sakara la bara bara bara. Kirala bara baya shandara lamo. Ya la bara ya sande. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya digerakkan untuk mendoakan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Yang pertama, Tuhan menggerakkan saya untuk mendoakan Anda yang hari-hari ini, bulan-bulan ini, Anda sedang merindukan sebuah keturunan. Ya, para suami istri, Anda yang mengalami masa-masa seperti ini, Anda bergandengan tangan saat ini. Saya ingin mendoakan Anda. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melihat pasutri-pasutri ini ya Tuhan, para pasangan-pasangan suami istri ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Kalau sekian lama, sekian tahun, sekian bulan, mereka sedang menanti yang namanya sebuah keturunan jasmani.
Aku berdoa di dalam nama Yesus saat ini juga. Engkau menjamah mereka ya Tuhan. Engkau menjamah mereka, datangkan waktu kairosmu dalam kehidupan mereka. Aku berdoa setiap kandungan terbuka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kandungan yang tertutup terbuka di dalam nama Yesus. Segala sesuatu yang menghalangi seorang istri untuk mendapatkan keturunan, baik itu ada sebuah miom di dalam kandungannya ya Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku kutuki miom itu dalam nama Yesus. Engkau tidak akan menghalangi seorang janin tumbuh di dalam kandungannya. Di dalam nama Yesus, terima. Di dalam nama Yesus engkau akan menuai dalam waktu dekat ini. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, taruh tanganmu di dada seperti ini. Tutup matamu, sama-sama kita nyanyikan sekali lagi. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Amin Tuhan. Dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Sekali lagi dengan sungguh katakan di hadapan Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu Bapak Ibu Saudara. Justru Dia mau dekat dengan Anda dan saya lebih lagi. Aku berdoa saat ini, biarkanlah berkat dari surga itu turun atas kehidupanmu. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub itu turun atas kehidupanmu saat ini juga. Setiap pundi-pundi yang berlubang, pundi-pundi yang kosong, aku berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, curahkan berkat-Mu, isi pundi-pundi yang kosong, isi setiap bejana-bejana yang kosong dengan minyak-Mu Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, setiap mereka yang hari-hari ini mengalami jalan buntu, aku berdoa dibukakan jalan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berikan mereka hikmat untuk melangkah mendapatkan jalan. Berikan mereka kebijaksanaan Tuhan. Untuk mereka bisa mengambil keputusan demi keputusan. Untuk mereka menjalani hidup mereka selanjutnya. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Berikan hati yang rela dibentuk dalam hal kesabaran. Berikan mereka hati yang rela menunggu waktu yang tepat Allah menggenapi rencana Allah dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya ketika kami menuai, kami dapat menjadi orang yang semakin disempurnakan. Ketika kami menuai kebaikan Allah, kami percaya kami sudah memiliki banyak karakter-karakter Kristus dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami tahu di masa-masa kami bersabar, di sana Tuhan sedang menyatakan kemuliaan Allah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, berkati bisnis mereka, berkati pernikahan mereka, berkati keluarga mereka, anak cucu mereka, keuangan mereka, masa depan mereka, pasangan hidup mereka. Aku berdoa curahkan berkat yang terbaik dari surga ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau tidak akan pernah meminta-minta, Engkau tidak akan pernah berkekurangan. Tuhan akan mencukupkan hidupmu, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Maka Tuhan akan memberikan kepercayaan-kepercayaan yang lebih lagi atas kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kami siap terima berkat Allah yang datangnya dari surga. Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama-Mu. Engkau Allah yang layak terima yang terbaik dari hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari yang dengan iman percaya menerima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selubung kau dapati di dalamku, dan hatiku terbuka untuk kau selidiki selalu. Bapa
datang